Saat ini banyak usaha yang bisa kita tekuni, berbagai jenis usaha juga bisa dikreasikan dan dikembangkan agar lebih mudah dan lebih menghasilkan keuntungan yang tinggi. Salah satu jenis usaha yang bisa dikembangkan adalah usaha pertanian. Dengan berkembangnya teknologi, usaha pertanian juga bisa lebih disederhanakan dan tidak mengurangi keuntungan yang didapat. Jenis usaha pertanian merupakan jenis usaha yang menguntungkan dilakukan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara tropis dan sekaligus negara agraris yang mengkamulkan pertanian sebagai komoditi utama. Hal tersebut juga sekaligus menunjukkan bagaimana peluang usaha pertanian yang sangat menjanjikan di Indonesia. Berikut ini daftar usaha di bidang pertanian yang bisa kamu jadikan rekomendasi bisnis. 1. Tanaman organik. Sayuran yang berasal dari tanaman dan pengolahan secara organik saat ini banyak diincar oleh masyarakat. Terutama masyarakat yang telah sadar dan sedang menjalankan hidup sehat. Tanaman organik merupakan sayuran dan buah-buahan yang bebas pestisida. Selain terbukti lebih sehat, tanaman organik juga terlihat lebih segar. Hal ini yang menjadikan tanaman organik sebagai usaha pertanian yang menjanjikan. Dengan menjalankan usaha tanaman organik, kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu, daya beli masyarakat terhadap hasil tanaman organik lebih tinggi. Karena tanaman organik memiliki harga yang lebih murah, hal tersebut dikarenakan dalam proses penanaman tanaman organik, tidak digunakan pestisida dan bahan kimia lainnya yang cenderung memiliki harga yang mahal. 2. Tanaman herbal. Bisnis atau usaha pertanian selanjutnya adalah menjual tanaman herbal. Tanaman herbal dipercaya dapat memberikan kesehatan dan kebugaran untuk tubuh. Sayuran dan buah-buahan sudah dipastikan memiliki manfaat untuk tubuh. Terutama tanaman herbal, yang bisa diolah sebagai obat-obatan alternatif dan menyehatkan. Sejak dari zaman dahulu, masyarakat di setiap peradaban di masa lalu menggunakan tanaman herbal sebagai bahan obat-obatan. Bukan hanya obat-obatan, namun juga masyarakat zaman dahulu menggunakan tanaman herbal sebagai penghangat tubuh dan lainnya. Hal ini sekaligus bisa dijadikan ide, karena tanaman herbal telah terbukti khasiatnya. 3. Rempah-rempah. Memiliki fungsi yang sama dengan tanaman herbal, untuk menyehatkan tubuh, namun rempah-rempah bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya, salah satunya adalah untuk memasak. Selain itu, rempah-rempah juga merupakan komoditi yang juara di pasaran luar negeri. Bahkan, jika kita mengintip sedikit kepada sejarah, awal mula datangnya bangsa Eropa di Nusantara saat itu, adalah untuk mencari rempah-rempah. Hal ini yang kemudian menjadi awal mula petaka bagi nenek moyang kita, yaitu dijajah oleh bangsa lain. Menjual rempah-rempah akan memberikan kita keuntungan yang melimpah. Rempah seperti adas, akar wangi, asam jawa, kapulaga, cabai, cengkeh dan lainnya akan sangat mengantarkan keuntungan, ditambah rempah-rempah juga merupakan basis utama Indonesia sejak zaman dulu. 4. Tempat makan dan perkebunan. Ingin memiliki usaha pertanian sekaligus usaha kuliner. Kamu mungkin bisa mencoba konsep satu ini, selain fresh, konsep satu ini juga dijamin akan memberikan sesuatu yang baru. Kamu bisa membuat perkebunan di halaman belakang, yang menanam sayur-sayuran. Di bagian depan, kamu buat tempat makan yang menggunakan bahan olah dari hasil panen perkebunan. Kamu juga bisa mengizinkan para pelanggan untuk melihat panen dan pengolahan makannya. Hal ini juga bisa menjadi atraksi tersendiri untuk menarik pelanggan. Konsep usaha pertanian yang dikolaborasikan dengan usaha kuliner merupakan konsep baru yang bisa kamu coba wujudkan. 5. Menjual bibit tanaman. Usaha pertanian tidak melulu menjual hasil panen berupa sayur atau buah. Namun juga menjual bibit bisa menjadi salah satu usaha di bidang pertanian yang kamu tempuh. Kamu bisa menyediakan bibit sayuran seperti kangkung, bayam, kol, wortel dan lainnya. Selain itu juga kamu siapkan bibit buah-buahan seperti mangga, pepaya, jeruk dan lainnya. Menjual bibit tanaman merupakan sebuah peluang usaha di bidang pertanian yang mengincar target pembeli yaitu para pengusaha pertanian. Kamu juga bisa mengincar para pengusaha baru yang tertarik untuk bergerak di bidang pertanian. Hal ini akan jauh sangat menguntungkan. Kamu juga bisa memberikan edukasi dan pemahaman terhadap para pengusaha baru di bidang pertanian. 6. Padi dan beras. Usaha pertanian yang sempat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu tanaman padi. Beras yang dihasilkan dari padi diolah menjadi nasi yang adalah makanan pokok masyarakat di Indonesia.
Menanam padi dan menjual beras adalah pilihan yang tepat untuk menjalankan usaha pertanian di Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras yang membuat menjual beras selalu menguntungkan. Bahkan, Indonesia sempat menjadi penghasil beras terbaik di Asia pada periode 1980-an. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas padi dan beras yang ada di Indonesia sangat baik dan bahkan bisa dijual di luar negeri. 7. Tanaman hidroponik. Ide usaha pertanian satu ini sedang ramai dilakukan oleh masyarakat saat ini. Selain prosesnya yang sangat mudah dan peralatannya yang murah, hasil tanaman hidroponik pun bisa dijual dan memberikan keuntungan. Selain itu, harga jual dari tanaman hidroponik juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sayuran biasa. Tentu saja, pertimbangan ini menjadi akan sangat menguntungkan dan wajib untuk dicoba. 8. Buah stroberi. Buah stroberi menjadi buah yang sangat disukai oleh masyarakat, terutama anak-anak. Walaupun rasanya asam, namun jika diolah dan ditambahkan gula, buah stroberi akan memiliki rasa yang manis dan asam. Cukup untuk memberikan kesegaran. Selain itu, stroberi juga bisa diolah menjadi beberapa hal, salah satunya menjadi selai untuk roti atau juga menjadi berbagai aneka minuman. Menanam stroberi dan menjual buahnya akan menjadi sangat menguntungkan. Saat ini perkebunan dan usaha pertanian buah stroberi yang besar terdapat di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para wisatawan yang berkunjung ke Ciwidey selain dapat menikmati berendam air panas, para wisatawan juga bisa memetik stroberi langsung dan memakannya. Konsep usaha pertanian buah stroberi seperti di Ciwidey tersebut bisa dicontoh sebagai usaha pertanian yang menarik. Karena sebagai pengusaha bukan hanya menjual hasil pertanian, namun juga terlibat dalam proses panennya. 9. Buah jeruk. Selain buah stroberi, buah jeruk merupakan usaha pertanian yang menarik untuk dicoba. Karena selain banyak masyarakat yang menyukai jeruk, manfaat buah jeruk yang mengandung vitamin C yang banyak juga menjadikan masyarakat banyak yang membutuhkan jeruk. Melihat kondisi tersebut, menjual buah jeruk bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Menanam jeruk dan menjualnya akan sangat menguntungkan, karena kebutuhan masyarakat terhadap buah jeruk sangat tinggi. 10. Tanaman hias. Usaha pertanian yang sedang ramai saat ini adalah tanaman hias. Menjual tanaman hias bisa sangat menguntungkan. Karena selain bisa mempercantik halaman depan rumah atau interior rumah, tanaman hias juga memiliki fungsi untuk sirkulasi udara di rumah kita. Selain itu juga perawatan tanaman hias tidak begitu sulit untuk dilakukan. Hal ini juga menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli tanaman hias. Selain itu, menjual tanaman hias juga bisa ditambah dengan menjual batu alam. Tanaman hias dan batu alam merupakan kombinasi dan komposisi yang pas untuk membuat halaman rumah kita menjadi cantik dan indah. Terdapat berbagai macam jenis tanaman hias yang bisa kamu jual. Riset terlebih dahulu tanaman hias yang disukai dan paling banyak dibeli di daerah tempat kamu. 11. Menjadi vlogger bidang pertanian. Menjalankan usaha pertanian tidak melulu harus menjadi petani, kamu juga bisa membagikan informasi di bidang pertanian yang kamu ketahui ke berbagai media. Seperti saat ini terdapat YouTube dan Spotify, sebuah platform yang bisa kamu manfaatkan untuk memberikan informasi seputar pertanian. Selain itu, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari setiap video yang kamu bagikan tentang dunia pertanian. Karena saat ini setiap vlogger yang memiliki konten akan mendapatkan kompensasi dari YouTube atas setiap iklan yang tayang di video milik kamu. Salah satu alternatif usaha pertanian, yang dipadukan dengan usaha teknologi informatika satu ini wajib kamu coba. Terutama jika kamu memiliki bakat dan senang berbicara di depan kamera. 12. Menjual pupuk. Menjual pupuk juga menjadi salah satu alternatif usaha lain di bidang pertanian yang bisa kamu lakukan. Walaupun tidak menjual hasil pertanian, namun menjalankan usaha pupuk masih selingkaran dan masih ada di dalam bagian usaha pertanian. Hal yang paling menarik dalam menjalankan usaha pupuk, kamu bisa membuat pupuk sendiri dan mempelajarinya. Banyak jenis pupuk yang ada dan digunakan oleh para petani, mulai dari pupuk biasa, pupuk kompos, dan pupuk kamu. Pelajari cara membuat pupuk dan kebutuhan setiap tumbuhan. Terdapat pupuk-pupuk tertentu. Dengan mengetahui cara membuat pupuk dan kebutuhan tumbuhan akan setiap jenis pupuk, kamu dapat membaca peluang dan pasar serta kebutuhan petani terhadap pupuk. 13. Konsultan bisnis pertanian.
Saat ini sudah sangat jarang atau mungkin bisa dikatakan tidak ada sebuah tim khusus sebagai konsultan yang memberikan masukan bagi para petani mengenai tata cara menjalankan usaha pertanian yang menguntungkan. Para petani biasanya melakukan cara bertani berdasarkan pengetahuan turun-temurun. Namun sebenarnya, terdapat cara dan ilmu agar bisa sukses bertani. Para petani biasa melakukan cara bertani yang menghasilkan panen 3 kali lipat, dan hasil panen bisa cepat dituai dan lain sebagainya. Para petani bisa mendapatkan pengetahuan mengenai hal tersebut dari pakarnya. Oleh karena itu, kamu bisa menjadi konsultan bisnis pertanian yang memberikan arahan dan saran bagi para petani agar dapat maksimal. Inilah peluang bisnis bagi kamu yang ini membuat lembaga konsultan atau penyuluh bisnis pertanian. Peluang bisnis bidang pertanian ini sangat cocok dijalankan oleh sarjana pertanian yang memahami seluk-beluk pertanian dan segala sesuatunya. 14. Toko pertanian online. Menjual alat-alat dan segala kebutuhan pertanian secara online juga menjadi salah satu alternatif yang wajib kamu coba. Karena saat ini, di tengah perkembangan teknologi dan marketplace yang menawarkan jasa berjualan secara online sudah banyak, kepercayaan masyarakat untuk belanja online pun telah meningkat. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu yang ingin menjalankan bisnis seputar dunia pertanian. Namun, walaupun berjualan secara online, kamu juga harus tetap memiliki toko alat pertanian sendiri. Selain sebagai tempat packing barang pembelian online, khawatir banyak petani yang membeli secara langsung. 15. Toko alat pertanian. Peluang usaha pertanian seperti yang telah dijelaskan di atas sangat menguntungkan. Oleh karena itu, menjual alat pertanian pun sangat menguntungkan. Usaha toko pertanian menjadi suatu pilihan bisnis yang menjual peralatan dan kebutuhan pertanian. Menjalankan toko pertanian sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha pertanian, terutama jika toko alat pertanian kamu merupakan toko satu-satunya di daerah kamu. Para pengusaha pertanian akan datang ke toko kamu untuk mencari dan membeli alat dan kebutuhan pertanian. Maka dari itu, menjual alat pertanian akan memberikan keuntungan bagi kamu yang menjadikan ide usaha satu ini layak dicoba. Namun, jika menjalankan usaha toko pertanian dirasa masih kurang, kamu bisa sambil menjual sembako atau bahan-bahan kebutuhan lainnya.